Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para pemirsa yang setia bersama Kemenak Jombang TV dan para kru Kemenak Jombang TV yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah seharusnya kita haturkan, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 yang Al-Fakir bisa menganalogikan Ramadan tahun ini laksana embun pagi yang membawa kesejukan pada saatnya, memberikan manfaat bagi kehidupan. Tapi tentu ketika siang datang menjelang, embun pagi akan pergi menghilang. Mengapa demikian para pemirsa sekalian? Betapa kita bisa merasakan Ramadan tahun ini. Hampir sehari-hari kita ditemani oleh rintik-rintik hujan. Nikmat Allah yang luar biasa menurut Al-Fakir. Pertanyaannya sekarang bagi kita sekalian adalah bagaimana Ramadan yang datang membawa kedamaian kesejukan ini secara maksimal bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita menjadi lebih baik secara kuantitas dan kualitasnya ada peningkatan. Para pemirsa sekalian, minimal ada 4 hal supaya ibadah kita maksimal di bulan yang spesial ini. Yang pertama, Ramadan kita ini harus kita bekali dengan ilmu. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada di dalam perintah, maka amalan itu tertolak. Artinya Ramadan ini harus kita isi, kita kuatkan, kita maksimalkan dengan berdasar ilmu, para pemirsa sekalian. Ilmu ini yang harus selalu mengiring kita, hadir di dalam kehidupan ibadah kita, sehingga ibadah kita benar-benar sesuai dengan tuntunan. Kalau di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu bermuara, berujung secara manis menjadi la'allakum tattaqun. Ada seorang ulama yang wasito menyampaikan puasa itu juga bisa berefek positif membawa kepada kebahagiaan. Nah, kalau kita coba breakdown 7 langkah menuju kebahagiaan itu, mungkin ada kaitannya juga dengan ini. Bahwa kondisi bahagia tidak mungkin tercipta apabila tidak ayem atau damai. Ayem tidak akan tercipta apabila tidak hadir di dalam kehidupan kita yang namanya tentrem atau ketentraman. Ketentraman tidak akan bisa hadir apabila tidak ada yang namanya ketenangan di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa tenang di dalam hidup kita tanpa adanya keamanan. Keamanan bisa terwujud, bisa diciptakan apabila situasinya terkendali. Nah, situasi terkendali, kehidupan terkendali itu wujud apabila dikendalikan. Dikendalikan itu dalam kurung puasa, dalam kurung menahan diri, dalam kurung berikhtiar untuk membatasi.
kebebasan-kebebasan yang kita terima dari Sang Khalik. Jadi 7 langkah mulai dari pengendalian diri sehingga terkendali, maka terwujudlah keamanan, dari keamanan terwujudlah ketenangan, dari ketenangan ketentraman, kemudian kedamaian atau ayem, dan pada akhirnya ayem itu yang akan mewujudkan kebahagiaan. Ini yang pertama. Kalau puasa kita Ramadan tahun ini yang ibarat embun itu, kita bekali dengan ilmu, dan tentu yang lain-lainnya lagi perlu kita hadirkan. Bagaimana syarat rukun puasa yang membatalkan, yang mengutamakan atau keutamaan puasa dan seterusnya. Tanpa ilmu itu tidak bisa maksimal dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, para pemirsa sekalian, kru Kemenak Jombang TV yang luar biasa. Yang kedua, harus kita hadirkan ruhiyah. Ruhiyah itu keimanan. Seperti yang sudah disebut oleh para narasumber sebelumnya, bahwa sandaran pemikiran kita tentang Ramadan itu adalah man soma imanan wahtisaban, man soma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa harus kita jalankan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ruhiyah kita harus sadar juga bahwa Ramadan itu adalah dalam rangka untuk menolak kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi kita isi betul Ramadan kita, puasa kita ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari kemaksiatan. Apakah maksiat mata kita, wa mimma asyatil ain, wa mimma asyatil lisan, dan sebagainya. Itu kita hindari dalam rangka untuk maksimal, ibadah maksimal di bulan spesial ini. Yang kedua, para pemirsa. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini harus kita kuatkan, kita maksimalkan juga dengan bekal jasadiyah. Kita jaga kesehatan kita, pola makan kita, kemudian istirahat kita. Khusus untuk pola makan, para pemirsa sekalian, pola makan yang ideal itu harus kita kembalikan kepada Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa, Undang-Undang 33 tahun 2014 dan hari-hari ini sampai dengan nanti 17 Oktober 2024, Kementerian Agama melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, akan melaksanakan mandatori halal, di mana setiap produk UMKM, makanan, minuman, dan produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia lainnya harus bersertifikat halal. Maka menurut Al-Fakir, pola Al-Baqarah 168 ini harus dihadirkan di tengah-tengah kita di dalam rangka untuk melaksanakan kehidupan atau pola makan kita. Kita pilih halal atau thayyibah, kita pilih makan yang halal, yang baik, dan tentu harus yang halal. Ini dalam kerangka jasadiyah, bekal maksimal ibadah kita di bulan spesial Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Yang terakhir, hadirin para pemirsa sekalian, dalam rangka pemaksimalan ibadah kita juga harus bekali dengan maliyah, harta. Kaitan dengan ini tentu menjadi sangat ideal dan sangat memberi nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa apabila di bulan yang penuh hikmah, penuh dengan media, fasilitas dari Allah ini, kita penuhi dengan sedekah, infak, bermanfaat bagi manusia lain. Saudaraku, sedekah itu tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu berlebih untuk sedekah. Mari kita berlomba-lomba memaksimalkan ibadah di bulan spesial Ramadan ini dengan memenuhinya dengan sedekah, infak, tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ciptakan karakter bagaimana memberi kemanfaatan.
Kita ulang, ciptakan karakter bagaimana memberi. Jangan sekali-sekali membawa pikiran kita untuk bagaimana mendapatkan. Karena pada hakikatnya ketika kita memberi, itu adalah tabungan yang akan kita unduh, yang akan kita download pada masanya atau pada saatnya nanti. Insya Allah demikian, semoga 4 hal itu benar-benar mampu kita hadirkan di dalam tata kehidupan kita di Ramadan tahun ini, sehingga berakibat, berefek, berujung pada kebahagiaan kita dapatkan. Takwa muttaqin ghufira lahum ma taqaddama min dambi, derajat-derajat itu semua bisa kita peroleh. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.